kita sekalian untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan baik yang berupa atau terkait dengan materi atau tema ataupun secara umum terkait dengan masalah-masalah pemikiran dan akidah yang terjadi atau yang kita hadapi dalam keseharian kita. Tapi pada episode kita untuk waktu dan tempat kita persilakan pada Fadal Maskuran Ma'jura. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihim wa iqtafa atharahum ila yaumiddin. Amma ba'du. Para asatidzah, ustadzat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam hari ini kita memuji dan bersyukur pada Allah yang atas nikmat dan karunia-Nya akhirnya kita bisa berjumpa dan bermajlis secara virtual untuk kita diskusi dan saling memberi dan mengambil manfaat antara satu dengan yang lain. Ini tentu adalah salah satu di antara karunia Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk selalu kita syukuri kepadanya berupa kesempatan dan kemauan untuk dapat mengikuti dan melakukan kebaikan, termasuk mengikuti kajian atau acara konsultasi seperti ini. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan tadi oleh Ustaz Ihsan selaku moderator kita pada malam hari ini, bahwa topik yang kita kaji sebelum masuk pada sesi tanya jawab adalah terkait salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hadi. Al-Hadi yang bermakna yang maha memberi petunjuk atau maha pemberi petunjuk. Ini salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Nama ini sekalipun bukanlah nama yang spesifik bagi Allah, dalam arti kata bahwa nama ini adalah nama mushtarak yang selain tentu adalah merupakan salah satu di antara nama-nama Allah, juga dapat dipakai oleh hambanya. Jadi nama ini bisa dipakai oleh seorang hamba tanpa harus paralelkannya dengan abdun di depannya. Tidak harus menggunakan misalkan Abdul Hadi. Seandainya ada seseorang memberi nama untuk putranya, untuk anaknya, dan menamakannya dengan Hadi, maka itu boleh. Karena nama ini bukanlah nama spesial yang khusus untuk Allah. Tetapi ketika kita berbicara tentang nama ini dan dalam kaitannya bahwa itu adalah salah satu di antara nama Allah, tentu maknanya adalah spesifik bagi Allah. Ketika kita membicarakan nama ini dalam konteks sebagai salah satu di antara nama Allah, bahwa kalau dia masuk sebagai dalam konteks pembicaraan kita terkait nama Allah, maka tidak ada bedanya dengan nama-nama Allah yang lainnya, dalam arti kata bahwa semuanya adalah bahagian daripada nama Allah, dan semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah husna, adalah nama yang terbaik. Namun jikalau di antara manusia ada yang menggunakan nama ini untuk dirinya atau untuk orang lain, maka secara umum nama ini bisa digunakan.
tentu maknanya sudah berbeda dengan makna dalam arti kata sifat yang terkandung pada nama tersebut jika dipakai untuk makhluk. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nama ini disebutkan di dalam Al-Qur'an sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 kali sebagai nama bagi Allah. Walaupun pada sisi lain kalau dalam bentuk sebagai fi'il perbuatan Allah Subhanahu wa taala, maka ini lebih daripada 2 kali. Namun dalam perspektif bahwa ini adalah nama bagi Allah, maka disebutkan sebanyak 2 kali, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Hajj ayat 54 dan di surah Al-Furqan ayat 31. Di surah Al-Hajj ayat 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Dan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman, memberikan petunjuk bagi orang-orang beriman untuk meniti jalan yang lurus. Syahid dari ayat ini dikatakan lahadi, yakni benar-benar maha pemberi petunjuk. Di ayat Al-Furqan ayat 31 Allah berfirman, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan cukuplah Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan pemberi penolong. Jadi di ayat ini disebut hadiyan, yakni al-hadi, dan di ayat yang di surah Al-Hajj dikatakan lahadil ladzina amanu. Intinya bahwa nama ini disebutkan 2 kali di dalam ayat Al-Quran. Sedangkan dalam bentuk fi'il ini tidak hanya 2 kali, lebih dari 2 kali, di antaranya dalam surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Dan dialah yang menaklirkan dan memberi petunjuk. Jadi syahidnya di sini adalah fahada, memberi petunjuk. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makna daripada al-hadi, hadi dari kata hada yahdi, hudan atau hidayatan, artinya memberi petunjuk, memberi pengarahan, ya, memberi pelajaran, memberi rambu-rambu dan pelajaran dan petunjuk. Ya, ini makna umum daripada nama ini. Baik, Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Hadi, sebagai pemberi petunjuk. Sebagian di antara ulama kita mengemukakan bahwa hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya, itu tidak terbatas kepada manusia semata. Termasuk makhluk-makhluk lain itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisinya, yaitu yang dikenal dengan al-hidayatul ammah, petunjuk yang bersifat umum, di mana masing-masing ciptaan Allah Subhanahu wa taala diarahkan dan diberi petunjuk untuk kemaslahatan mereka masing-masing. Jadi
termasuk yang Allah berikan petunjuk dalam hal ini adalah makhluk selain manusia, hewan, bahkan serangga atau hewan-hewan kecil lainnya, itu juga mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan mereka. Ini luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk kemaslahatan semua makhluk yang Allah ciptakan. Nah, sebagai contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada hewan yang baru lahir, yang baru keluar dari rahim induknya. Bagaimana bisa kemudian mengetahui induknya, dan bagaimana hewan tersebut bisa mendapatkan puting susu daripada induknya hingga dia bisa menyusui atau bisa menyusu kepada induknya. Sementara dia tidak diajar, dia tidak dididik. Namun begitu dia terlahir dan keluar dari rahim ibunya, setelah dia bisa kemudian berdiri misalkan, itu sudah tahu induknya, tahu di mana posisi puting susu daripada induknya, hingga dia pun bisa menyusui atau bisa menyusu kepada induknya. Ini salah satu di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sekaligus menjadi salah satu bukti bahwa makhluk tersebut mendapatkan hidayah dari Allah untuk tahu kemaslahatannya. Ini contohnya. Contoh yang lain misalkan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah misalkan lebah. Lebah yang terbang sangat jauh demi untuk mendapatkan sesuatu yang dia bisa konsumsi dan bisa menjadi bahan untuk keluar dari perutnya madu, itu luar biasa. Perjalanan yang jauh ditempuh untuk mendapatkan sari yang bisa diisap. Di tengah sekian banyak jenis sari, jenis tumbuhan, jenis bunga, jenis hutan dan jenis gunung, ya, sebagian di antara lembah yang tinggal dan mempunyai rumah di gunung-gunung, di sela-sela batu atau di gua-gua tertentu. Ini semua adalah diberikan hidayah dan petunjuk umum oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Lalu di saat kemudian mereka keluar mencari sari untuk diisap, lalu kemudian setelah itu kembali kepada tempat mereka tinggal, itu luar biasa. Luar biasa. Bahkan semut pun yang sangat kecil itu kadang-kadang kemudian menempuh perjalanan yang cukup jauh, bahkan melewati gunung dan lembah dalam tanda petik yang ditempuh untuk mendapatkan sesuap makan. Lalu setelah didapatkan makanan yang dia bisa peroleh tersebut, kembali ke jalan yang bisa mengantarkannya ke tempatnya semula. Luar biasa. Tanpa memerlukan alat bantu yang bisa membantunya, sebagaimana kita yang hari ini sangat mudah mendapatkan alat bantu lewat maps misalkan atau GPS demi untuk mendapatkan alamat yang kita tuju. Bahkan alamat itu kadang-kadang kita sudah pernah tempati, tapi karena kita belum terbiasa, akhirnya untuk kembali ke alamat tersebut membutuhkan alat bantu tadi. Sementara semut yang seperti itu luar biasa, dia bisa kembali ke tempatnya tanpa menggunakan alat bantu, padahal mungkin jalan yang ditempuh adalah jalan yang pertama kali. Lalu
akhirnya kembali dengan selamat ke tempatnya. Ini adalah di antara tanda dan bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membiarkan makhluknya tanpa diberikan petunjuk yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluannya. Ini makna daripada Al-Hadi secara umum, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya untuk kemaslahatan mereka. Ini secara umum. Adapun yang sifatnya secara khusus, bahwa Allah Subhanahu wa taala demi untuk memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya, maka Allah turunkan kepada mereka kitab dari sisinya, Allah turunkan wahyu dan utus para nabi dan rasul untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Ini bahagian daripada hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dan sekaligus merupakan sifat daripada nama yang disebut dengan Al-Hadi. Baik, ini yang pertama, makna umum daripada Al-Hadi, bahwa Allah memiliki hidayah, memberikan hidayah secara umum kepada makhluk ciptaannya sesuai dengan kebutuhan dan maslahatnya. Yang kedua adalah hidayatul irsyadi wal bayan lil mukallafin. Selain tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dalam arti petunjuk dan penjelasan untuk orang-orang yang diberi taklif. Disebut dengan hidayatul bayan wa al-irsyad. Dan dengan adanya hidayatul bayan wal irsyad ini, maka hujjah Allah tegak kepada hamba-hambanya. Dalam arti kata, dengan adanya hidayah dan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia, kepada hamba-hambanya, dengan diturunkannya Al-Qur'an, dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampainya kepada orang tersebut dakwahnya dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menjadi hujjah Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat, di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan masing-masing. Bagi yang taat mendapatkan syurga, dan bagi yang durhaka tegak padanya hujjah, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk menyiksa mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan bahwa Allah tidak akan mengazab seseorang kecuali setelah tegaknya padanya hujjah. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan mengazab kecuali setelah kami mengutus para rasul, atau kami telah mengutus seorang rasul dengan yang dengannya kemudian tegak hujjah. Ini disebut dengan hidayatul irsyad wal bayan. Dan ini adalah salah satu di antara jenis hidayah. Dan Nabi SAW, demikian pula nabi-nabi yang lain, rasul yang lain, hanya memiliki hidayah ini, hidayatul irsyad wal bayan. Karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi SAW itu mampu memberikan hal tersebut. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan bahwa engkau dapat memberikan petunjuk atau penjelasan, pengarahan kepada jalan yang lurus. Namun pada sisi lain, yang namanya hidayah yang ketiga nanti, ini tidak didapatkan atau tidak peroleh oleh Nabi SAW. Jadi hidayah berupa petunjuk dalam arti penjelasan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi dan rasul, dan orang-orang yang mewarisi para nabi dan rasul tersebut berupa ilmu yang diwariskan dari Rasulullah oleh para ulama, yang diwarisi oleh para ulama dan ahlul ilmi, di mana ahlul ilmi dan ulama memiliki
hal tersebut karena mereka mengetahui kebenaran dan mereka bertugas menyampaikan kebenaran tersebut sebagai petunjuk bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, yaitu hidayatul bayan wa al-irsyad wa dilalah. Namun tentu saja hal ini tidak cukup karena seseorang kalau hanya berada pada prinsip ini, maka itu bukan jaminan untuk komitmen dan berjalan di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dibutuhkan selanjutnya hidayah yang spesifik, yaitu hidayatut taufiqi wa al-ilham. Yaitu hidayah berupa taufik untuk mengikuti kebenaran, untuk menerima dan mengikuti atau mengamalkan kebenaran tersebut. Dan ini benar-benar hanya dimiliki oleh Allah semata. Kalau yang kedua tadi, selain itu adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala, juga masih dimiliki oleh orang-orang yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang-orang mendapatkan ilmu ini baik para nabi dan rasul ataupun para ulama dan para ahlul ilmi. Dengan ilmunya dia bisa mengarahkan, dia bisa memberi petunjuk, dia bisa mengajarkan ilmu tersebut kepada yang lain, sebagaimana Nabi SAW mengajarkannya kepada umatnya, sebagaimana para ulama mengajarkan petunjuk dan ilmu tersebut kepada murid-muridnya dan kepada umat ini. Namun hidayatut taufiq berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini dan untuk mengamalkan apa yang menjadi petunjuk yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, ini benar-benar hanya Allah yang miliki. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam sekalipun sangat loba dan sangat antusias untuk bisa memasukkan hidayah taufik ini kepada pamannya Abu Talib, namun beliau tidak sanggup, beliau tidak mampu untuk itu. Hingga akhirnya paman beliau Abu Talib wafat dalam keadaan kafir. Padahal beliau secara secara kedekatan dan secara keyakinan hati percaya dan membenarkan apa yang didakwakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi lagi-lagi karena hidayah yang berupa taufik ini tidak dimiliki oleh Nabi, sekalipun beliau sangat loba dan antusias untuk memasukkan beliau ke dalam agama Islam. Dan karena ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia pun tidak masuk Islam. Tentu di antara faktornya karena faktor gengsi dan faktor pergaulan, yang di dalam sirah disebutkan bahwa di saat dia dalam keadaan sakarat, Nabi tetap mendampinginya dan berusaha untuk mengajaknya dan meminta untuk bersyahadat, namun oleh saudara-saudaranya dan keluarganya mengatakan, apakah engkau akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Ya, ayahanda beliau Abdul Muttalib. Pada akhirnya beliau mengatakan bahwa dia tetap komitmen dengan agama Abdul Muttalib dari hingga akhirnya dia wafat. Nah, ini contohnya bahwa hidayatut taufik ini milik Allah semata. Dan pada kisah para nabi dan rasul yang lain pun terdahulu hal ini terjadi. Di saat misalkan Nabiullah atau Rasulullah Nuh alaihi salatu wassalam begitu antusias untuk mengajak dan menyelamatkan putranya di saat telah banjir menimpa dan anaknya sudah dalam keadaan terancam untuk tenggelam, dia pun tidak mampu memasukkannya ke dalam agamanya, ke dalam syariat yang dibawa oleh beliau.
Begitupun dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sangat loba dan serius untuk mengajak ayahanda beliau, tetapi lagi-lagi juga hidayatul taufiq tidak didapatkannya. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwa siapa yang diberikan hidayah taufik oleh Allah, maka itulah yang benar-benar mendapatkan hidayah. May yahdillahu fahuwal muhtad. Siapapun yang diberi petunjuk oleh Allah, maka itulah yang benar-benar mendapatkan hidayah. Dan inilah yang dimaksudkan wa yahdi man yasha. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna Allah yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Jadi ini hidayah benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap kita, setiap mukmin, setiap muslim yang tahu betapa berharganya yang namanya hidayah ini, harus bersungguh-sungguh menjaga hidayah yang telah diperoleh dari Allah Subhanahu wa taala berupa masuknya dia ke dalam Islam atau dilahirkannya dia dalam keadaan muslim. Lalu kemudian bersungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kiranya terus berada di atas petunjuk tersebut hingga Allah mewafatkannya. Karena itu kita mendapati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu banyak berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajarkan kepada umatnya doa-doa yang sejalan dengan hal ini. Ya, misalnya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali membaca Allahumma inni as'alukal huda, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Di hadis yang lain di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma hdini wasaddidni wadhkurni bil huda atau wadhkur bil huda hidayatak at-tariq was-sadadi ila akhirih. Ini di antara hal yang penting bagi yang sudah mendapatkan hidayah itu taufik untuk masuk ke dalam Islam atau dilahirkan dalam keadaan muslimah, untuk selalu berdoa pada Allah. Dan inilah sesungguhnya juga yang di makna daripada doa kita ihdinas siratal mustaqim di dalam bacaan surah Al-Fatihah kita. Kita sudah mendapatkan hidayah yang kedua tadi, hidayatul irsyad, bahwa kita akhirnya masuk ke dalam Islam atau dilahirkan dalam keadaan Islam, namun tidak ada jaminan untuk tetap di atas hidayah taufik, karenanya diharapkan kita selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir adalah hidayah di akhirat, bahwa selain yang didapatkan di dunia dan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah di dunia berupa hidayatul irsyad, lalu kemudian hidayatul taufiq, di akhirat pun juga untuk bisa merasakan karunia Allah Subhanahu wa taala berupa kenikmatan surga, seseorang yang telah mendapatkan hidayatul taufiq di dunia juga membutuhkan hidayah untuk masuk ke dalam surga. Karenanya di saat penghuni surga masuk ke dalam surga, dipersilahkan masuk ke dalam surga dan merasakan kenikmatannya, mereka pun mengatakan bahwa ini benar-benar adalah merupakan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang sekiranya bukan karena hidayah Allah, maka mereka tidak merasakan hal tersebut. Di surah Al-A'raf misalkan di antaranya dikatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kami untuk hal ini, dan kami sama sekali tidak mendapatkan hidayah seandainya bukan karena Allah yang memberikan
hidayah. Ini di antara hidayah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya. Bahwa hidayah ini tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat, baik yang masuk ke dalam surga seperti di ayat tadi surah Al-A'raf ayat 43. Demikian halnya juga dengan orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka pada akhirnya masuk ke dalam neraka dengan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah As-Saffat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun wa ma kanu ya'budun min dunillah fahduhum ila siratil jahim." Syahidnya fahduhum ila siratil jahim. Berilah petunjuk, berilah arah menuju ke jalan neraka jahim. Ini asatidzah dan ustadzat, ikhwan dan akhwat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki sifat memberi hidayah dan namanya adalah Al-Hadi Subhanahu wa taala. Dan hidayah yang Allah berikan tidak hanya terbatas untuk manusia tetapi juga mencakup petunjuk kepada makhluk lainnya, termasuk kepada hewan, bahkan kepada serangga, burung dan semacamnya. Dan hidayah yang diberikan kepada manusia ada dua macam, hidayah taufiq, dan ini khusus dimiliki oleh Allah, dan yang kedua adalah hidayatul irsyad, berupa petunjuk yang diberikan oleh para nabi dan rasul dan oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Dan hidayah yang lain yang dibutuhkan adalah hidayah kelak pada hari akhirat. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat disampaikan pada malam hari ini sebagai sharing kita untuk nama Allah Al-Hadi tersebut. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadhal Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sangat jelas bahasan dari Ustaz terkait dengan nama Allah Al-Hadi, yaitu yang Maha memberikan petunjuk. Baik, kita pindah ke pertanyaan Ustaz. Ada pertanyaan yang masuk ini di kolom tanya jawab dari Abu Hanif. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana dengan Islam terkait dengan firasat? Contoh, kita punya firasat bahwa saudara kita dari daerah lain akan datang. Tidak lama berselang dia datang ke rumah. Contoh lagi, kita tiba-tiba mengingat orang yang lama tidak ketemu. Tak lama kemudian ketemu di mobil angkutan umum. Nah, firasat. Baik. Secara umum bahwa firasat seorang mukmin itu dibenarkan. Jadi al-firasah itu dibenarkan. Tetapi sekalipun dibenarkan, ini tidak bisa menjadi landasan hukum untuk hal-hal yang berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan hukum fikih dan lain-lain. Hanya dibenarkannya bahwa ini bisa menjadi petunjuk tertentu seperti yang dicontohkan tadi. Tetapi tidak kita bisa menjazam dan memastikan bahwa akan terjadi seperti ini dan seperti itu. Baik firasat yang berupa kebaikan ataupun firasat yang berupa keburukan. Hanya sebatas petunjuk-petunjuk umum yang tidak berkenaan dengan hukum tertentu, apalagi berkenaan dengan hukum akidah tertentu menjadi keyakinan, menjadi landasan untuk meyakini dan memastikan sesuatu tidak. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini berada pada posisi pertengahan, membenarkan adanya firasat sebagai satu di antara alamatun nubuwah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada selain nabi. Dan tetapi pada sisi lain tidak menjadi landasan
tertentu, baik landasan hukum atau apalagi sebagai landasan akidah. Dan ini tentu berbeda dengan orang-orang yang menolak yang namanya firasat sebagai satu kenyataan dan satu sebagai satu di antara bentuk karamah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sebaliknya juga orang yang mendasarkan kepada firasat-firasat tertentu menjadi landasan untuk menetapkan hukum atau mengambil prinsip akidah tertentu. Nah, Ustaz. Ustaz, barakallahu fikum. Sekarang ada pertanyaan masuk di kolom chat. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh kita mengatakan Allah itu romantis karena merasakan begitu besar kasih sayangnya Allah kepada kita? Maaf, tadi ulang. Allah itu romantis, Ustaz. Romantis. Baik, ini prinsip dalam hal sifat-sifat Allah, menetapkan sifat-sifat Allah, bahwa pertama tentang sifat-sifat Allah sifatnya tauqifiyah, tidak bisa kita menetapkan ataupun menafikan kalau tidak memiliki landasan, baik landasan untuk menetapkan ataupun landasan untuk menafikan. Itu satu. Yang kedua, istilah romantis ini bisa mengandung makna yang positif dan bisa juga mengandung makna negatif. Sehingga nampaknya wallahu alam yang seperti ini tidak pantas untuk sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain karena tidak ada yang paralel ya dalam, kalau kita mengartikannya sebagai sebuah arti dari sifat-sifat Allah adalah sifat romantis, tidak ada nama ataupun sifat berupa fi'il Allah Subhanahu wa taala yang dapat diartikan dengan arti romantis tadi. Sekalipun tentu saja nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat Allah Subhanahu wa taala misalkan mencintai, tetapi kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kepada ketaatan, kepada kesalehan dan orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepadanya, tidak berimplikasi bahwa kecintaan tersebut mengandung makna yang negatif, tetapi semuanya adalah positif. Sementara istilah romantis bisa mengandung makna positif, bisa juga bermakna negatif. Sementara kaidah kita bahwa semua makna yang bisa mengandung pengertian yang negatif, Allah Subhanahu wa taala munazzah, disucikan dari hal-hal yang negatif tersebut. Oleh karena itu tidak pantas untuk kita menamakan Allah atau mensifati Allah dengan istilah atau dengan nama atau sifat romantis tadi. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, Ustaz, mungkin mirip-mirip dengan tadi, cuma ini pada para sahabat atau Rasulullah SAW. Misalnya ada orang yang mengatakan Aisyah itu umumnya adalah seorang yang gaul. Ini bagaimana Ustaz menyikapinya? maaf, Aisyah itu apa? Wanita yang gaul, Ustaz. Gaul. Maksudnya dia ya, ini tentang sahabat, Ustaz. Artinya bagaimana kita menyebutkan istilah seperti ini pada para sahabat. Ya tentu berbeda. Kalau dia disifati kepada makhluk ya tidak harus kemudian memiliki makna yang murni ya, semuanya positif, tidak mengandung cacat sama sekali. Berbeda dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala
tidak boleh disifati dengan sifat yang mengandung cacat, walaupun sedikit. Dia ini diantaranya. Adapun makhluk, baik dia adalah sahabat ataupun yang lainnya, maka mereka betapapun mereka memiliki kelebihan, tetapi mereka secara personal adalah manusia biasa. Sehingga sifat-sifat yang disematkan padanya, sekalipun tentu kita diminta untuk tetap memiliki etika dan adab kepada mereka, memberikan mereka gelar atau disifati dengan sifat yang mengandung etika dan penghormatan kepadanya. Kalau misalkan dikatakan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang gaul dalam makna yang positif, dalam arti kata berinteraksi dengan sesama, berinteraksi dengan murid-muridnya, maka tidak mengapa. Tetapi kalau diartikan dengan makna yang negatif, dalam arti gaul, apalagi kalau pergaulan bebas dalam tanda petik seperti yang dipahami dengan makna yang negatif, tentu beliau sangat jauh dari hal tersebut. Dan Allah telah sucikan atau lepaskan dari tuduhan yang kurang lebih sama dengan itu di saat beliau dituduh melakukan penyimpangan seksual, ya, dituduh dalam haditsatul ifk, ya, yang kita kenal. Allah sampai menurunkan ayat yang melepaskan tuduhan tersebut. Jadi makna gaul yang negatif tentu tidak pantas disematkan kepada beliau. Tapi kalau makna gaul dalam makna positif, dalam arti bahwa beliau berinteraksi dengan sesama, dengan tetangga, dengan sesama muslimat, ya, dan memberikan hak-hak kepada semuanya, termasuk kepada murid-muridnya, menjawab pertanyaan para sahabat atau sahabiat dalam makna yang positif seperti ini, tentu boleh-boleh saja dinamai atau disematkan istilah gaul kepada beliau, tetapi dengan makna yang positif dan bukan negatif. Nah, Ustaz, barakallahu fikum Ustaz. Selanjutnya Ustaz, ini masih dengan nama Allah ya. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir Ustaz. Bagaimana kalau mengatakan Allah Maha Baik? Apakah boleh? Ada nama Allah Maha Baik, Maha Baik. Ya, tentu ini bisa masuk Maha Baik dalam istilah bahasa Indonesia, ya. Bisa masuk dalam lebih dari satu nama, ya. Misalnya di antara nama Allah Subhanahu wa taala, Innallaha Thayyibun. Innallaha Thayyib, di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Thayyib. Innallaha Thayyibun. Allah Subhanahu wa taala Maha baik dan mencintai sesuatu yang baik. Maka dari sisi ini bisa disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Maha baik. Baik seperti tadi, atau baik dalam arti indah, bagus, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala jamilun yuhibbul jamal. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sehingga makna baik tadi ini bisa masuk ke lebih dari satu nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah menjadi kaidah dalam pembahasan nama-nama Allah Subhanahu wa taala bahwa semua sifat yang baik yang disifati oleh makhluknya, maka Allah jauh lebih berhak untuk mensifati sifat-sifat yang baik tersebut. Sebaliknya, semua sifat yang buruk yang makhluknya mensucikan diri dari sifat-sifat tersebut, maka Allah jauh lebih berhak untuk disucikan dari sifat-sifat yang buruk tersebut. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat dinamai atau disifati dengan Maha Baik. Ya, Maha Baik karena Allah Subhanahu wa taala disebut bahwa innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba.
innallaha jamilun la yuhibbul jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Maha indah dan menyukai hal-hal yang indah. Allah Maha baik dan menyukai yang baik-baik. Nah, Ustaz. Nah, Ustaz, ada pertanyaan Ustaz tentang takwil mimpi, Ustaz. Apa hukum mempercayai takwil mimpi? Karena ada seorang syekh yang beliau temukan videonya menakwilkan mimpi, Ustaz. Apa hukum yang mempercayainya, Ustaz? Secara umum boleh saja mimpi itu ditakwilkan, dan boleh seseorang yang bermimpi kemudian meminta untuk ditakwilkan mimpinya. Ya, ini kaidah umumnya. Tetapi perlu diketahui bahwa mimpi secara umum ada 3 macam. Pertama adalah mimpi buruk, artinya mimpi yang di saat seseorang melihatnya kelihatan buruk, seram dan menakutkan, dan akibatnya juga kelihatan buruk. Maka mimpi yang seperti ini tidak boleh diminta untuk ditakwilkan, bahkan tidak boleh untuk dibeberkan. Harus seseorang yang melihat mimpi buruk seperti ini merahasiakannya, cukup dirinya yang tahu dan berusaha untuk melupakannya. Sebab apa? Jika mimpi seperti ini dibeberkan dan apalagi diminta ditakwilkan, maka mimpi buruk ini bisa wujud dalam kenyataan, dan ini tentu tidak diinginkan. Allah tidak menginginkan hal tersebut, Nabi tidak menginginkan hal tersebut kepada umatnya, maka Nabi SAW melarangnya. Yang kedua adalah mimpi baik. Mimpi yang baik ini adalah mimpi yang secara zahir nampak bahwa itu mengandung kebaikan. Ada hal yang menggembirakan, ada hal yang didambakan, ada hal yang diinginkan dari situ. Nah, jika dirasa bahwa mimpi ini adalah mimpi baik, maka ini boleh ditakwilkan. Tetapi takwilnya adalah ditanyakan kepada orang yang soleh dan mengerti tentang mimpi, dapat menakwilkan mimpi. Nah, itu boleh. Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, sekalipun ini adalah merupakan kisah dan syariat dari Nabi terdahulu, Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam termasuk yang menakwilkan mimpi di saat beliau di penjara dan diminta oleh penguasa Mesir untuk ditakwilkan mimpinya oleh orang yang hadir di majelisnya. Lalu salah seorang di antara orang yang hadir di majelisnya kemudian menjanjikannya, dan ternyata dia pernah dipenjara bersama Nabiullah Yusuf alaihissalam, maka dia pun minta izin untuk membawa atau menanyakannya mimpi tersebut kepada Nabiullah Yusuf alaihissalam, dan beliau pun menakwilkannya dengan takwil yang kita bisa baca di surah Yusuf sendiri. Jadi boleh pada dasarnya, tapi dengan dhabit tadi, bahwa mimpi yang diminta ditakwilkan adalah mimpi yang baik, mimpi yang mengandung kebaikan. Yang kedua, bahwa yang dimintai untuk menakwilkan mimpi adalah orang yang paham, orang yang mengerti, dan ini tidak semua orang memiliki keahlian dan kemampuan untuk itu. Ya, kemampuan dan keahlian untuk mentakwilkan tersebut. Yang ketiga, bahwa di saat kita mendengarkan takwil mimpi tersebut, tidak boleh menjazam, tidak boleh memastikan akan terjadi hal tersebut. Walaupun Nabi SAW tentu mengabarkan bahwa itu bisa terjadi, tetapi memastikannya akan terjadi seperti ini dan itu tidak boleh dipastikan seperti itu. Apalagi ini adalah pendekatan takwil yang digunakan oleh yang dianggap paham dan mengerti tentang hal tersebut. Jadi, dan yang ketiga, bahwa tidak boleh mengambil dari takwil tersebut hukum apapun untuk menghalalkan, mengharamkan, membolehkan atau tidak membolehkan, apalagi kalau kaitannya dengan hak-hak orang lain, ini tidak boleh. Termasuk
tidak boleh membangun di atasnya adalah suatu keyakinan tertentu dalam hal akidah. Lalu yang ketiga adalah mimpi yang berupa sesuatu yang terbawa-bawa ke dalam tidur, yang biasa diistilahkan dengan bunga-bunga tidur. Di saat seseorang terlalu memikirkan sesuatu dan itu menjadi bahagian daripada kesibukannya sepanjang hari, akhirnya di saat dia tertidur, baik di tidur siang apalagi ataupun tidur malam, akhirnya kemudian terlihat di dalam mimpinya. Ini hanya karena bunga-bunga mimpi tadi. Ini tidak ada hukum yang terkena secara khusus untuk hal tersebut, sehingga seseorang berusaha untuk melupakannya. Intinya bahwa kalau kaitannya dengan boleh tidaknya mimpi itu ditawilkan, boleh, dengan catatan tadi bahwa mimpi yang boleh diminta ditawilkan adalah mimpi yang dianggap mimpi baik. Dan yang kedua, bahwa yang dimintai untuk mentawilkan mimpi tersebut adalah orang soleh yang memang memiliki keahlian dan kemampuan untuk menawilkan hal tersebut. Dan yang ketiga, bahwa sekalipun mimpi tersebut ditakwilkan, tetapi tidak boleh dijadikan sebagai landasan untuk menghalalkan, mengharapkan atau menetapkan hukum tertentu, dan apalagi membangun di atasnya keyakinan tertentu. Wallahu a'lam. Eh, kita antara mungkin Ustaz masih di kolom chat terkait dengan tema kita. Bismillah, apabila seseorang telah diberi hidayah oleh Allah dan tiba-tiba imannya menurun, apakah itu tanda kalau hidayah itu dicabut oleh Allah? Dan apakah hidayah itu bisa datang berulang-ulang kali kepada seseorang? Ulang tadi, apakah itu apa? Apakah hidayah itu bisa dicabut oleh, maksudnya ketika orang imannya turun, putur, Ya, apakah itu tanda Allah cabut hidayahnya? Kemudian apakah orang bisa datang hidayah berkali-kali? baik. Betul, tepat sekali bahwa hidayah yang kita dapatkan itu adalah karunia dan itu bisa hilang. Itu bisa hilang. Ya, di saat seseorang merasakan keimanan dan imannya meningkat, maka begitu terasa manfaat dan besar karunia Allah. Tetapi di saat iman lemah dan dikhawatirkan ini bisa terjadi, iman ini lemah, akhirnya sama sekali tidak kuat dan bisa keluar dan bisa lepas menjadi murtad, waliyadzubillah. Dan ini hal yang bisa terjadi. Makanya para nabi dan rasul termasuk Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar dari hal-hal yang merusak keimanan ini, berupa kesyirikan dan kemaksiatan. Wa junubni wa baniya an na'budal asnam. Dan karenanya kita suruh oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, berada di atas jalan kebenaran, jalan hidayah tersebut. Jadi bukan jaminan bagi seseorang yang telah mendapatkan hidayah untuk tetap berada di hidayah tersebut. Dan jangankan kita yang hidup di zaman ini yang juga tidak lepas dari banyaknya fitnah yang bisa menggiurkan dan menggelincirkan seseorang keluar dari Islam. Di zaman sahabat pun ada di antara sahabat yang terfitnah dan akhirnya lemah imannya, lalu kemudian keluar dari iman dan menjadi murtad. Waliyadzubillah. Jadi iman itu bisa, atau hidayah bisa kemudian lepas, sebagaimana hidayah bisa keluar masuk, ya, bisa keluar masuk, sehingga dengan karenanya kemudian ada orang yang masuk Islam kemudian murtad, lalu setelah itu mendapatkan hidayah kembali masuk Islam, ya. Ini adalah hal yang nyata, hal yang realitas dalam kehidupan. Karenanya kalau berbicara tentang hal ini di kalangan sahabat,
di antara definisi yang dikemukakan oleh para ulama terkait definisi sahabat dikatakan wa mata 'alal Islam. Dan di antara penjelasan para ulama ketika mereka mengatakan bahwa sahabat itu adalah orang yang pernah berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman kepadanya, lalu mati dalam keadaan Islam. Mati dalam keadaan Islam artinya bahwa yang menjadi ukuran adalah dia mati dalam keadaan Islam. Boleh jadi sebelum dia mati dia pernah keluar dari Islam lalu masuk kembali ke dalam Islam dan akhirnya mati dalam keadaan tetap Islam. Maksud saya bahwa ketika ulama menjelaskan hal tersebut itu artinya boleh jadi seseorang telah mendapatkan hidayah lalu hidayah itu lemah dan akhirnya lepas keluar dari Islam, lalu setelah itu kemudian mendapatkan kembali hidayah dan masuk ke dalam Islam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Saya Ustazuna, barakallahu fikum, jazakumullah khairan atas jawaban-jawabannya. Sangat jelas, mudah-mudahan para penanya dan seluruh pemirsa bisa beristifadah dan tentunya bisa diamalkan hal-hal yang baik dan bisa dihindarkan dari hal-hal yang buruk. Dan semoga Allah SWT menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan menjadi sebab ya orang-orang yang lain juga mendapatkan petunjuk melalui wasilah dakwah kita semua. Kita cukupkan dan kita mengucapkan syukran wa jazakumullah khairan pada Ustazuna. Terima Ustaz wa hafizakumullah. Warahmatullahi wabarakatuh kita pada malam hari ini. Dan kami juga ucapkan syukran jazakumullah khairan pada seluruh peserta atas atensinya dan perhatiannya sampai di penghujung acara kita ini. Dan tadi ada pertanyaan yang masuk kita tidak menjawab karena bisa ditunda ke komisi yang lain karena tidak berlangsung dengan masalah akidah. Allah Ta'ala jami'an wa li kulli ma yuhibbuhu wa yarda. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Baik, pamit ya. Assalamualaikum.